Selamat pagi, nama saya Jaden Alexander. Saya dari unit 7.3, saya adalah Pak Edward Cahyadi. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang ocean waste, yaitu sampah yang berada di lautan. Resilient itu sendiri adalah suatu cara yang membutuhkan kemampuan untuk bangkit kembali dan bertahan dalam menghadapi satu bencana. Dalam arsitektur, resilient itu sendiri adalah sebuah desain bangunan untuk bertahan terhadap bencana di masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi bangunan tersebut bisa bertahan secara mandiri. Lalu, ocean waste itu apa? Ocean waste itu salah satu ancaman dalam kehidupan manusia, terutama pada kelautan, yaitu biota laut. Karena sampah-sampah banyak yang menimbulkan racun yang tidak baik bagi biota laut. Lalu bagaimana saya akan mengurangi sampahnya, yaitu dengan menggunakan alat interceptor, yaitu alat mandiri untuk mengumpulkan sampah. Nah, selanjutnya mengapa saya mengambil tapak di Muara Angke? Karena sudah sekitar 4 juta ton sudah masuk ke Teluk Jakarta melalui Kali Muara Angke ini. Ini terusannya Kali Ciliwung yang berada di Bogor. Lalu program yang saya ambil adalah Upcycling Center. Jadi Upcycling Center ini punya semacam komunitas untuk mengedukasi. Jadi nanti ada workshop-workshopnya, lalu bisa untuk upcycling juga, jadi nanti hasil upcycling itu bisa bermanfaat. Nah, dari pemanfaatan upcycling ini, otomatis sampah akan berkurang, kurang lebih begitu. Nah, untuk site-nya sendiri, saya mengambil pas di pinggir sungainya, di Muara Angke itu. Nah, asal sampahnya itu berada dari hulu tengah dari hilir. Hulu itu berada di Cisarua, Gunung Pangrango, sekitar puncak sana. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh karena asal sampahnya itu dari pendakian saja. Yang paling berpengaruh itu daerah tengah. Tengah itu sekitar kota Bogor. Nah, karena ada sekitar 13 kelurahan yang tepat di pinggir daerah aliran sungai. Nah, lalu berdampaknya itu ke hilir. Hilir itu sungai-sungai yang ada di Jakarta. Terutama salah satunya itu Kali Muara Angke, dan itu paling besar sekitar 4 juta ton. Yang lainnya itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 juta atau 2 juta ton. Lalu community upcycling center saya sendiri itu mempunyai 4 target, yaitu pengurangan sampah, pemanfaatan barang yang tidak terpakai, muncul barang kreativitas dari upcycle sampah, dan menghasilkan suatu nilai ekonomi. Nah, jadi pertama-tama akan dilakukan sampah ini juga mengalir dari sungai, akan disaring dengan alat interceptor. Lalu diadakan edukasi sekitar kayak workshop gitu. Juga workshop upcycle juga ada. Ini juga. Nah, dari workshop itu menghasilkan barang upcycle. Barang upcycle itu apa aja? Ada di sebelah kanan layar ini. Ada jerigen itu bisa dibuat lemari kecil di dinding, dan kayu yang biasa dibuat kabel itu bisa dijadikan di meja. Lalu botol bekas jadi kursi, tong-tong itu bisa buat jadi wastafel, juga bisa jadi meja, dan gitar yang sudah tidak terpakai pun bisa jadi lemari kecil di dinding. Nah, target saya sendiri itu ada 3 target yang lainnya itu. Nah, jadi yang pertama itu punya nilai ekonomi. Jadi upcycle nggak hanya upcycle aja, jadi setelah upcycle bisa dijual juga. Jadi kan tidak sia-sia gitu loh. Jadi bisa menghasilkan nilai ekonomi juga. Yaitu yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat itu gunaan nilai sampah itu jadi tahu. Jadi sampah nggak langsung dibuang, jadi bisa dimanfaatin lagi. Dan yang terakhir itu dampak yang paling penting itu berkurangnya sampah-sampah yang masuk ke laut. Nah, gara-gara interceptor saya ini. Nah, ini dia blog plan saya. Jadi prosesnya itu dari sampah yang berada di sini akan mengarah ke sini, lalu disaring oleh interceptornya ini. Dia akan naik sendiri sampahnya, lalu dikumpulkan di daerah ini. Lalu sampahnya dipilah ke tempat ini.
Sehabis dipilah akan langsung dibawa ke tempat proses upcycle, yaitu di atas lantai 2 sini, menggunakan lift barang. Oke, ini dia perspektif ini. Ada galeri juga ya, jadi galerinya itu buat kayak hasil-hasil sampah gitu di foto, nanti ditaruh di galeri. Jadi yang benar-benar hasil upcycle bagus bisa dipajang. Lalu ada untuk community center sendiri, saya siapkan perpustakaan untuk anak-anak dan juga untuk orang-orang yang mau mencari informasi. Lalu ada cafe juga untuk bagian penunjangnya. Berikut adalah video. Bagian tengah itu ada taman, jadi kalau misalkan community center tidak hanya di dalam bangunan, jadi bisa dimanfaatkan tamannya tersebut untuk komunitas-komunitas. Jika misalkan gedungnya sudah tutup, orang-orang sekitar dapat menggunakannya. Lalu kita akan masuk dalam bangunan. Yang pertama, nah ini adalah perpustakaannya untuk menunjang community centernya. Lalu kita akan naik ke lantai 2, yaitu dimana ada cafe untuk bagian penunjangnya. Lalu dekat cafe ada galeri. Tadi yang saya bilang galeri ini untuk memajang hasil-hasil karya upcycle. Karena masa pertama dan masa kedua berhubungan sangat erat, saya beri konektor seperti jembatan, jadi tidak perlu turun ke bawah lagi untuk mencapai ruangan ini. Lalu dari hasil workshop ini dapat dijual di bagian ini. Lalu ini ada ruangan serbaguna, bisa untuk seminar-seminar juga. Nah, kita akan masuk ke masa ketiga, itu kantornya. Nah, ini dia tempat pengolahan upcycle-nya sendiri. Ini tempat pengumpulannya dan pemilahannya. Lalu akan diarahkan naik lift ke atas, langsung diproses di tempat upcycle itu. Oke, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.